Ya, saya ucapkan selamat pagi sekali lagi teman-teman dari Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi-lagi di kelas Fisika Gelombang. Sekarang adalah pekan ke-12 atau lebih tepatnya adalah kelas pengganti atau kelas pengganti untuk pekan ke-12 karena beberapa minggu ini kemarin kita ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan di pekan ke-11 dan pekan ke-10 sebelumnya. Di hari ini kita akan belajar tentang gelombang dalam fluida dan non-fluida, teman-teman. Tetapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali bahwa nilai UTS sudah dipublish ya secara pelan-pelan di e-learning kita. Di setiap kalian, kalau masuk profil e-learning kalian, langsung bisa lihat nilai UTS kalian. Nah, sebenarnya nilainya sudah keluar sejak minggu ke-10 ya, tanggal 17 atau 18, seingat saya. Tetapi saya baru ada waktu untuk memasukkan ke e-learning di beberapa hari terakhir. Dan untuk minggu ini, untuk akhir minggu ini, insya Allah saya akan menambah juga dengan tambahan dari nilai-nilai yang dikeluarkan sebelum UTS, khususnya di e-learning, biar nanti kalian tahu untuk bisa dapat nilai A, misal itu kurang berapa dari paruh kedua kuliah atau kelas kita. Selain itu, saya juga ingin menambahkan teman-teman bahwa UAS-nya jadwalnya juga harusnya sudah ada dan insya Allah kita akan melaksanakan UAS sesuai dengan jadwal either di pekan pertama bulan Juni atau di pekan kedua bulan Juni. Ya teman-teman, di hari ini kita akan belajar beberapa materi yang mana fokusnya kalau kemarin mekanik dan non-mekanik di pekan ke-11, di materi hari ini adalah fokusnya di fluida dan non-fluida. Tambahan sedikit disclaimer bahwa sebetulnya antara pekan ke-10, ke-11, dan pekan ke-12 itu materi yang dalam tanda kutip berikatan erat satu sama lainnya, akan ada banyak rumus-rumus yang berulang dan diulang kembali, yang mana berharapan kami sebelum kita masuk ke materi pekan ke-13, 14, 15 yang berfokus ke aplikasi di kehidupan sehari-hari, kalian sudah bisa memahami dan juga sudah siap untuk mengaplikasikan rumus-rumus dasar dari fisika gelombang yang sayangnya ketika UTS kemarin masih banyak yang terputar atau masih banyak salah dalam memasukkan rumus-rumusnya. Nah, di hari ini teman-teman, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah pendahuluan tentu, semua akan dimulai dengan pendahuluan dan dilanjutkan dengan bagaimana gelombang ini bisa merambat, khususnya mengenai syarat-syarat tertentunya. Yang ketiga, karena sesuai judulnya adalah fluida dan non-fluida, teman-teman, maka kita akan memisahkan pembahasannya menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang dalam medium fluida serta contohnya, dan yang kedua adalah gelombang dalam medium non-fluida serta contohnya, yang nanti akan ditutup dengan contoh kasus yang mana alhamdulillah untuk pekan ini tidak ada yang namanya tugas. Jadi alhamdulillah tidak perlu nanti bingung atau takut, aduh saya belum tugas nih yang kemarin, tidak apa-apa, silahkan dikerjakan tugas yang 5 itu, tidak ada tambahan tugas di pekan yang ini. Sedikit catatan teman-teman, syarat gelombang dapat merambat sebetulnya sudah kita bahas dengan sangat apa namanya detail ya di pekan ke-10 yaitu propagasi gelombang. Sedangkan kalau kalian mungkin bisa apa namanya mencoba untuk menarik kesimpulan, gelombang dalam medium fluida itu pada dasarnya adalah gelombang mekanik, sesuatu yang sudah kita ajarkan di pekan ke-11. Tetapi bedanya kalau pekan ke-11 kita hanya melihat gelombang gelombang mekanik ini sebagai sesuatu yang istilahnya secara umum. Nah, ini fokus ke gelombang yang bisa merambat di medium fluida. Dan tentunya gelombang dalam medium non-fluida pada dasarnya juga adalah gelombang non-mekanik, sesuatu yang juga sudah kita pelajari bersama di pekan ke-11 kemarin. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman, pekan ke-11
12 ini terikat sekali dengan pekan ke-11 dan pekan ke-10. Nah, sama juga halnya teman-teman dengan yang sudah kita bahas di pekan ke-10 dan pekan ke-11. Saya akan mencoba untuk membuat kelas ini jadi lebih aktif dengan seperti biasa memberi pertanyaan yang mana nanti yang bisa menjawab nanti mendapat e-wallet 10.000. Sebenarnya tidak harus GoPay ya, karena saya sebenarnya juga punya OVO, tetapi beberapa tahun terakhir ini saya tidak pernah mengisi OVO ataupun Dana ataupun link aja saya, jadi saya prefer ke GoPay. Bagi nanti mas teman-teman yang mungkin aktif terus bilang, aduh saya nggak punya GoPay, selama kurang dari 20.000 sayangnya GoPay tidak bisa mengirim ke e-wallet yang lain. Pertanyaan pertama teman-teman, sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, terikat sekali dengan materi pekan ke-10, terikat sekali dengan materi pekan ke-11. Sederhana saja. Di pekan ke-10 dan juga di pekan ke-11, kita mengenal jenis gelombang ternyata tidak cuma dua, tapi ada tiga, toh? Ya, kalian akan berbicara. Tapi kan jenis gelombang kan Pak, ada yang mekanik, non-mekanik. Kalau hari ini yang berjalan di fluida dan non-fluida, itu betul. Tetapi secara jenis, secara sifat dari gelombangnya, kita bisa mengenal bahwa gelombang itu ada dua ditambah satu. Nah, kita fokus ke dua yang sudah kita pelajari sejak pekan pertama dulu, yaitu transversal dan longitudinal. Pertanyaan sederhana bagi kalian, teman-teman. Apa sih yang menyebabkan sebuah gelombang itu disebut sebagai gelombang transversal dan apa yang menyebabkan sebuah gelombang di sisi lain disebut gelombang longitudinal, teman-teman? Silakan, Mas Ahmad. Izin menjawab Pak, gelombang itu Ya. bisa disebut dengan transversal karena gelombang itu arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, dan bisa disebut secara longitudinal karena arah rambatnya itu sejajar arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatnya atau kembali ke posisi awal, Pak. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Jawaban yang bagus sekali dan tepat sasaran teman-teman. Jadi kalau nanti kalian UTS, UAS atau ditanya siapapun di dalam hidup Anda, apa sih bedanya gelombang transversal dan longitudinal? Hal pertama yang langsung bisa kalian jawab adalah tadi arah rambatnya. Yang satunya arah gangguannya ini tegak lurus dengan arah rambatnya, yaitu transversal, dan satunya lagi arah gangguannya dan juga arah rambatnya itu sejajar atau sama, yaitu longitudinal. Tetapi sebetulnya ada satu lagi, teman-teman, yang me- membedakan antara gelombang transversal dan longitudinal, yang merupakan jawaban turunan dari apa yang tadi disampaikan Mas Ahmad Dahlan. Ada yang mau bantu juga nggak? Selain arah rambat gelombangnya, apa yang menjadi pembeda antara transversal dan longitudinal tersebut, teman-teman? Tidak ada? Nggak apa-apa. Oh, ada yang mau masuk Zoom? Saya tidak kelihatan. Izin jawab Pak, Silakan, Mas Yuda. Monggo, Mas. Gimana, Mas? itu ada medium rambat sama bentuk fisik gelombang Pak. Medium rambat sama bentuk fisik gelombang. Terima kasih, Mas. Jawabannya separuh benar dan separuh tambahan. Nanti tetap seperti biasa, Mas, kalau nulis nomornya nanti akan saya kasih e-wallet. Terima kasih jawabannya, Mas. Tadi Mas Yuda menyampaikan teman-teman bahwa ternyata selain arah gayanya juga ada berkaitan dengan mediumnya sama apa tadi saya sampai lupa satunya. Nah, ketika kita bicara mediumnya itu bisa dibilang betul, teman-teman. Karena ada beberapa gelombang yang bisa berjalan di medium-medium tertentu dan ada gelombang yang tidak bisa berjalan di medium-medium lainnya. Nah, tetapi jawaban yang saya harapkan sebetulnya adalah jenis daripada gangguan atau jenis yang bisa disebut sebagai apa yang terjadi di medium tersebut. Jadi tidak cuma jenis mediumnya saja, tetapi juga gangguan apa yang terjadi di medium itu.
Kalau kita bicara transversal, teman-teman, tentu kita bisa bicara kalau partikelnya itu bergeser, tetapi di tempatnya saja. Sedangkan kalau longitudinal itu biasanya karena bentuknya adalah seperti pegas begitu, dan ketika kita bicara pegas, saya juga bicara ini di minggu ke-11 sebetulnya, akan banyak kegiatan, bukan kegiatan, sorry ngomongnya aneh, akan banyak gelombang longitudinal itu yang sebetulnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kompresi dan dekompresi daripada partikel-partikel yang berada di medium tersebut. Jadi beda teman-teman ya, kalau kita bicara transversal, maka ada pergerakan seperti naik turun begitu dari si partikel itu di lokasinya, sedangkan kalau longitudinal itu ada seperti kompresi, jadi mendekat menjauh yang akhirnya menggerakkan partikel-partikel lainnya sehingga gelombangnya pun lalu bisa berjalan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Selanjutnya teman-teman, ketika kita bicara tadi, terima kasih Mas Yuda sudah membuka ya, sudah memberikan bridging kepada saya kalau kata orang-orang podcast, bahwa gelombang transversal dan gelombang longitudinal atau gelombang pada umumnya itu juga terpengaruh serta berpengaruh oleh jenis mediumnya. Maka sebetulnya ketika kita bicara di hari ini banyak tentang medium, tidak lagi tentang sifat dari gelombangnya ya, mekanik atau non-mekanik, tapi gelombang di fluida dan gelombang di non-fluida, maka sebetulnya pemilihan daripada medium ini itu menentukan sesuatu, teman-teman. Menentukan apa? Menentukan satu, medium itu bisa merambat di gelombang itu bisa merambat di medium itu atau tidak. Pemilihan medium menyebabkan kita jadi tahu sebuah gelombang itu bisa merambat di medium tersebut atau tidak. Tidak cuma itu, pemilihan medium seperti yang juga sudah kita pelajari di pekan ke-10 dan pekan ke-11, itu juga nanti akan memberitahu atau membuat kita tahu berapa cepat rambatnya. Atau kalau bahasa gampangnya teman-teman, pemilihan medium itu akan membuat kita mengetahui dua hal. Yang pertama adalah bisa merambat atau enggak gelombang ini di medium itu. Dan yang kedua, cepat rambatnya berapa. Di pekan ke-10, dan seingat saya di pekan ke-11 juga, saya juga sudah jelaskan singkat bahwa terlepas dari rumus yang berbeda-beda dari setiap medium, atau dari setiap jenis gelombang, semua rumus kecepatannya pasti ada akarnya. Kenapa? Karena rumus dasar dari cepat rambat gelombang itu pada dasarnya adalah dx dibanding dt, yang mana apabila kita mau mendapatkan dv, maka kita harus menurunkannya satu kali, alias harus diakar. Itu materi 10 dan 11. Tapi yang mau saya ingatkan teman-teman bahwa ada dua komponen tadi tuh. Kalau kita memilih medium, maka dari pemilihan medium kita akan tahu gelombangnya ini bisa merambat atau enggak di di medium itu dan berapa cepat rambatnya. Karena cepat rambat ini berarti tergantung sama apa? Tergantung salah satunya sama mediumnya. Gitu ya teman-teman. Persis seperti yang ada di slide selanjutnya. Sudah saya tanyakan dan sudah ada jawabannya. Yang menentukan suatu gelombang berbentuk transversal dan longitudinal adalah arah gayanya, tadi dijelaskan dengan baik oleh Mas Ahmad Dahlan, dan saya tambahkan singkat yaitu jenis gangguannya, naik turun atau geser atau kompresi seperti ini. Dan yang kedua tadi pertanyaan yang saya jawab sendiri teman-teman, bagaimana jenis medium menentukan apakah gelombang dapat merambat atau tidak, serta nilai kecepatannya. Dalam bahasa lain, saya tadi menyebutkan pemilihan medium membuat kita tahu gelombang itu bisa merambat atau tidak di medium tersebut, serta berapa kecepatannya. Dan hal ini terjadi gara-gara apa? Kemarin sudah saya jelaskan di pekan ke-10 dan pekan ke-11. Yaitu impedansi adalah salah satu contohnya teman-teman.
Apa sih impedansi itu, Pak? Kesesuaian antara gaya dari medium tersebut dengan jenis gelombang. Itu adalah salah satu hal yang nanti juga bisa menentukan ketika kita memilih medium, ketika kita memilih gelombang, bukan memilih, lebih tepatnya ada medium dan ada gelombang yang ditanyakan ini bisa lewat atau tidak. Nah, kita jadi tahu jawabannya gara-gara kita mengenal beberapa sifat dari gelombang serta beberapa sifat dari medium tersebut. Nah, kita langsung lanjut teman-teman ke pertanyaan pertama. Maka, sorry, tapi sebelumnya saya mau jelaskan singkat dulu bahwa di hari ini kita akan punya dua pertanyaan besar. Kalau kita punya medium, gelombang ini bisa merambat atau enggak? Kalau kita punya medium, gelombang yang merambat di sini kecepatannya berapa? Pada dasarnya saya dari tadi itu mau ngomong gitu ya. Nah, kita coba masuk langsung ke pertanyaan yang pertama. Gelombang ini bisa merambat atau enggak sih sebetulnya? Gelombang ini bisa jalan nggak sih kalau kita masuk ke medium tersebut? Dan seperti yang sudah kita jelaskan teman-teman, bahwa ketika kita bicara gelombang transversal dan gelombang longitudinal, maka jawaban paling dasarnya apa? Apa sih syarat dasar dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu biar bisa jalan? Apa yang membuat gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu bisa jalan, khususnya mengenai mediumnya? Bahwa gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu bisa jalan kalau ada apa teman-teman? Ya, Mas Ahmad Dahlan lagi, silahkan. Ada beban yang mengganggu Pak sehingga terjadi beban itu menyebabkan getaran Pak. Mm-mm. Kalau kita bicara tentang mediumnya itu sendiri, gelombang transversal dan longitudinal itu baru bisa jalan kalau ada mediumnya. Kemarin kita sudah jelaskan dengan panjang lebar bahwa ada gelombang mekanik dan gelombang non-mekanik. Gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium untuk bisa merambat. Seperti ada contohnya apa? Transversal, longitudinal, dan saya tambahkan di situ surface wave atau gelombang permukaan. Sebaliknya, ada gelombang nih yang tidak perlu medium dalam perambatannya, yaitu gelombang elektromagnetik atau EM wave. Nah, berarti pertanyaan dasar tadi teman-teman, gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu baru bisa gerak kalau ada mediumnya. Nah, itu adalah jawaban yang singkat dan dasar daripada apa yang saya harapkan. Tetapi jawaban Mas Ahmad Dahlan juga tidak salah bahwa membutuhkan gangguan. Dan ingat, dalam konteks transversal dan longitudinal, gelombang itu hanya memang bisa bergerak ketika ada getaran atau ketika ada gangguan. Dan gangguan ini itu cuma bisa terjadi kalau ada mediumnya, alias ada partikelnya. Karena pada dasarnya, gangguan ini menyebabkan partikelnya bergerak secara, bukan stasioner ya, secara berkala yang lalu akan kembali ke lokasi awalnya. Orang menyebutnya mengalami osilasi. Dan yang berosilasi itu adalah partikel di dalam mediumnya. Sehingga, kembali ke omongan saya tadi, transversal dan longitudinal itu hanya akan bisa bergerak atau berjalan kalau ada medium yang berpartikel itu. Itu adalah syarat pertama paling dasar, teman-teman ya. Jadi kalau ditanya syaratnya apa gelombang itu bisa merambat? Tadi Mas Ahmad Dahlan menjelaskan karena ada getaran atau gangguan, and that's correct, 100% betul, tapi harus ditambah yang berada di sebuah medium. Medium yang berpartikel tentunya, karena yang bergerak dan terganggu sebetulnya adalah si partikelnya ini. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau dari materi, lebih tepatnya adalah bahwa gelombang transversal itu baru bisa merambat ketika ada medium, alias dia membutuhkan medium. Tapi tidak sembarang medium. Dia membutuhkan medium yang memiliki kekakuan bentuk atau sebuah tegangan yang mana bisa memberikan gaya
saat partikel tersebut mengalami gangguan. Maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya adalah Anda bayangkan ketika tali itu digetarkan, tapi dia tidak memiliki gaya yang membuat dia kembali pada lokasinya, maka apa yang akan terjadi pada partikel di tali tersebut? Akan terbang kemana? Entah kemana. Apakah itu akan menjadi sebuah gelombang? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena yang dibutuhkan dalam gelombang itu tidak hanya serta-merta satu getaran, tetapi getaran yang kembali ke posisinya sehingga mengganggu partikel di sebelahnya dan dia pun ikut bergetar di posisinya dan kembali ke lokasinya. Begitu terus. Karena ingat, gelombang adalah getaran yang energinya merambat. Bayangkan kalau ada satu getaran gini, tapi tidak dipegang alias tidak ada energi pemulihnya, gaya pemulihnya, sehingga dia tidak kembali ke posisi awalnya gitu ya, lari gitu, lompat. Jadinya tidak ada gelombang partikel lain yang ikut bergetar gara-gara gelombang. Sorry, ngomong apa sih saya? Tidak ada partikel lain di sekitarnya yang ikut bergetar gara-gara getaran ini. Karena dia lari, pergi. Tidak ada gaya pemulih atau tidak ada gaya yang memaksa dia untuk selalu berada di track, apa bahasa Indonesia track ya? Di lintasannya atau di lokasi osilasinya. Jadi saya ada tambahan teman-teman bahwa tidak cukup ada medium saja untuk gelombang transversal nih. Tetapi gelombang transversal itu membutuhkan medium yang memiliki kekakuan tertentu atau tegangan tertentu sehingga si partikelnya itu bergerak di sebuah lintasan yang diinginkan. Tidak serta-merta bergerak kemana-mana. Dan ini penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat longitudinal, dia bersifat sebaliknya. Kenapa saya bilang sebaliknya? Kita kalau kita selalu bukan merasa ya, selalu kita pasti ingat dan selalu paham bahwa gelombang longitudinal itu contohnya adalah suara di sekitar kita. Suara itu salah satu contoh dari gelombang longitudinal yang paling jamak dan paling umum dipakai. Dan ketika kita bilang suara di udara, apakah suara di udara dan tegangan-tegangan tertentu daripadanya yang menyebabkan dia berada di lintasan tertentu? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Saya dulu pada zaman SMP sering diminta jadi pemimpin upacara, walaupun badan saya ya seperti sekarang, bukan yang paling besar di seluruh dunia gitu ya. Apalagi zaman saya SMP. Sering dibilang kalau sama teman-teman saya itu saya nggak kelihatan pemimpin upacara tapi nggak kelihatan dari belakang. Ya karena memang kecil. Tapi suara saya memang lantang gitu ya. Dan ketika kita bicara suara, maka terlepas dari sumbernya dari mana, kecenderungan dia untuk merambat pasti ke segala arah. Dan ini sangat berbeda dengan transversal. Ketika kita bicara gelombang transversal, yaitu ada tali, maka si gelombang transversal ini merambat di tali, tidak merambat di sekitarnya. Paham? Kenapa? Karena tali ini memiliki tegangan tertentu yang menyebabkan dia kembali ke lokasinya dan merambat ke talinya. Nggak mungkin tiba-tiba tali itu langsung lompat gitu ke Mars atau kemana atau ke segala arah. Nggak jadilah itu gelombang transversal itu terbangun. Tapi kalau longitudinal ya kayak tadi contoh suara saya di depan walaupun kecil tapi bisa mencakup semua area di lapangan SMP dan SMA saya. SD saya juga salah satunya. Sehingga apa teman-teman? Sebaliknya kalau transversal itu butuh medium yang kaku, yang punya tegangan, kalau longitudinal kebalikannya. Dia butuh medium yang volumenya itu elastis, alias volumenya itu tidak kaku sekali karena yang dia butuhkan ada dua hal. Yang pertama adalah dia butuh menyebar ke segala arah. Dan untuk bisa menyebar ke segala arah itu, bayangkan kalau mediumnya kaku. Nggak jadi apa-apa dia. Bayangkan kalau mediumnya tidak bisa merenggang dan merapat, merenggang dan merapat seperti longitudinal pada umumnya. Nggak jadi itu. Dan itu sebenarnya sifat dari peredam ya. Mungkin kalau kalian mulai bisa pahami.
Peredam itu partikel-partikel yang merenggang dan merapatnya tidak terlalu bagus karena dia berusaha untuk ada di lokasi yang sama atau gaya pemulih atau gaya tegangannya cukup besar sehingga gelombang suara itu tidak bisa merambat dengan baik di medium tersebut. Tapi kembali ke pertanyaannya, gelombang longitudinal itu membutuhkan elastisitas volume, berkebalikan dengan si transversal ini. Dengan adanya elastisitas volume, maka dia bisa menyebar ke segala arah dan bisa merenggang dan merapat sesuai dengan kebutuhan dari perambatan gelombang longitudinal. Karena ingat, gelombang longitudinal itu butuh medium yang bisa merenggang dan merapat. Sedangkan gelombang transversal itu butuh medium yang tadi punya ketegangan tertentu. Itu bukan sebaliknya, itu yang lawan arahnya, teman-teman. Tentu kalau di sini ada tulisan tambahan yang tadi sudah saya jelaskan, sudah dijawab dengan baik oleh Mas Yuda dan juga Mas Ahmad Dahlan, bahwa transversal itu osilasinya tegak lurus terhadap arah rambatnya, longitudinal itu osilasinya sejajar dengan arah rambatnya. Slide di sini saya tutup dengan ingat-ingat teman-teman, gelombang khususnya transversal dan longitudinal itu baru bisa merambat kalau ada mediumnya, karena asumsinya medium itu selalu berpartikel, dan partikel inilah yang istilahnya main driver dari perlambatan gelombang transversal dan longitudinal. Dan medium untuk transversal itu bukan berlawanan arah ya, tapi bukan berbanding lurus, apa istilahnya ya? Berbeda 180 derajat dengan kebutuhan dari medium untuk longitudinal. Kalau transversal itu harus kaku dan punya tegangan, karena tanpa itu dia tidak bisa menyebar dengan baik. Sebaliknya, untuk longitudinal harus punya elastisitas volume yang menyebabkan dia bisa merapat dan merenggang serta berjalan ke semua arah. Jadi, kalau bisa saya simpulkan teman-teman, medium untuk gelombang transversal tidak cocok untuk jadi medium gelombang longitudinal. Sebaliknya, medium untuk gelombang longitudinal juga tidak cocok untuk medium untuk gelombang transversal. Tapi apakah segampang itu, Pak? Sehitam putih itu di dunia ini, Pak? Alias medium untuk gelombang transversal pasti tidak untuk gelombang longitudinal dan sebaliknya. Jawabannya adalah sayangnya tidak, karena nanti akan ada di penjelasan setelah ini materi yang merupakan gabungan di antara keduanya yang kita sebut sebagai surface wave, dan medium yang sebenarnya mewakili keduanya, transversal oke, longitudinal juga oke, tapi untuk sekarang kita bisa kenalkan materi hitam putih ini dulu. Medium transversal, maka nono untuk medium longitudinal. Medium longitudinal juga big nono untuk transversal. Paham ya sampai sini teman-teman? Walaupun tidak boleh ya. Ini cuma guyonan aja, tidak boleh ya sebagai orang tua cuma bilang no kepada anaknya, tapi lalu tidak memberitahu apa yang seharusnya benar dan apa yang seharusnya dilakukan. Seperti yang sedang viral di beberapa sosial media akhir-akhir ini. Ada seorang ibu yang cuma bisa bilang no ke anaknya setelah menggigit anak lain, ada yang bilang no setelah anaknya teriak-teriak di pesawat. Ya boleh, itu namanya adalah gentle parenting. Saya juga mencoba untuk melakukan itu, tapi harus ditambahkan dengan penjelasan yang nggak cuma nono doang. Apaan cuma nono doang, harus dijelaskan. Kalau perlu dihukum juga. Again, ini bukan kelas parenting, saya cuma mau kasih sosial komentari aja. Sebelum kita lanjut teman-teman ke gelombang untuk medium fluida, mari kita coba lihat secara singkat apa yang sudah kita pelajari dan jelaskan di pekan ke-10 dan pekan ke-11, yaitu rumus dari kecepatan di masing-masing medium. Terlepas dari jenis gelombangnya, cepat rambatnya bisa dibedakan terhadap mediumnya. Saya tidak tanya, saya langsung masukkan saja teman-teman. Yang pertama adalah, kalau kita bicara fluida, maka rumusnya langsung. Jangan lupa ada akar.
akar modulus bulk atau bulk modulus atau modulus curah kalau di materinya dibagi dengan rho alias dibagi dengan densitas. Nah, kalau kita bicara gas, maka V sama dengan akar dari gamma P dibagi dengan rho. Dan terakhir, kalau kita bicara gelombang permukaan air, adalah omega kuadrat. Kenapa omega nanti akan saya jelaskan. Ingat, omega itu adalah kecepatan yang berada di dalam sebuah lingkaran, karena dia satuannya biasanya radian atau derajat, adalah GK dikali tan hiperbolik dari KH. Nanti akan ada penjelasan singkatnya, teman-teman. Tapi di sini ada dua yang harus kalian perhatikan. Kalau kita bicara fluida, berarti kita bicara sesuatu yang bersifat pas untuk longitudinal. Kenapa? Karena kalau kita bicara fluida, berarti kita bicara cairan, tapi juga termasuk gas. Ingat, gas adalah salah satu jenis fluida. Walaupun tidak terlihat fluid-fluid amat, tapi dia bersifat fluid ya, atau bersifat fluida. Itu pesan pertama. Pesan kedua, jangan lupakan akar di depannya. Dan akar ini tidak cuma melingkupi bagian pertama dari rumusnya, yaitu B ataupun gamma P, tapi satu kesatuan. Jadi B dibagi rho itu baru di akar, bukan B-nya saja yang di akar. Ini harus diingat, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah, sudah dijelaskan pula di minggu ke-10 ke-11, akan saya ulangi lagi, yaitu padatan, atau yang bisa kita sebut sebagai non-fluida. Nah, yang pertama adalah apabila kita punya padatan sederhana, yang kita asumsikan satu dimensi saja, jadi kayak satu batang, dia tidak akan bergerak ke segala arah, tidak akan bergerak ke X, ke Y, dan ke Z, tapi cuma ke X saja, maka kecepatannya adalah kira-kira akar dari Y besar dibagi dengan rho. Y besar itu kita nanti akan menjelaskan singkat di slide selanjutnya. Namanya adalah modulus Young. Kalau di fluida ada namanya modulus bulk atau modulus curah. Kalau gelombang yang ada di padatan namanya adalah modulus Young, Y besar. Tetap sama pakai densitas. Selain itu, teman-teman, kita juga akan belajar, dan sudah sebetulnya, gelombang P dan gelombang S, saya akan jelaskan lebih lanjut nanti saja, karena mungkin akan membuat kalian agak sedikit bingung. Tapi yang perlu kalian ingat adalah yang paling bawah, rumus paling sederhana dari sebuah gelombang transversal yang ada di tali atau dawai dengan tegangan tertentu, quiescential transversal wave, yaitu V sama dengan akar dari T. T di sini disebut sebagai tegangan dibagi dengan mu. Mu adalah koefisien daripada si talinya itu sendiri, teman-teman. Dan di sini ada pesan yang juga sudah saya sampaikan, tapi akan saya sampaikan lagi karena entah saya itu merasa dengan jawaban dari UTS kemarin tuh saya langsung berpikir, wah anak-anak ini masih harus diambil dasarnya. Walaupun ada beberapa teman-teman saya yang juga menyebutkan, kalau kita mengajari dasar juga, saya juga setuju sebetulnya. Kapan kita akan bisa memasukkan materi tambahannya? Begitu. Kalau V sama dengan omega dikali F saja masih bingung begitu, masih kebolak-balik. Ada yang kemarin V adalah omega dibagi F, ada V di V sama dengan F dibagi lambda begitu, bukan omega ya, sorry, lambda dan sebagainya, itu malah itu kan salah begitu ya. Tapi ada teman yang bilang kalau kita ajari itu lagi kapan kita bisa mengajari materi yang kita inginkan. Jadi saya selalu mencoba untuk menyelipkan konsep-konsep dasar yang harusnya kalian kenali, sembari saya juga memasukkan materi-materi baru. Jadi makna fisiknya teman-teman, kalau Anda bisa ingat beberapa minggu lalu saya selalu bertanya, saya selalu mencoba untuk memasukkan. Yang pertama adalah cepat rambat itu harus pakai akar, itu dasar sekali. Yang kedua, cepat rambat cenderung meningkat jika medium lebih kaku atau elastis tergantung dengan mediumnya. Kalau tadi kita bicara, Pak, transversal itu berarti hanya bisa bergerak di medium dengan tegangan tertentu, medium dengan kekakuan tertentu, karena dia butuh arah yang akan kembali lagi ke posisinya. Jawabannya adalah benar. Artinya, gelombang transversal itu cepat rambatnya akan naik ketika apa? Ketika tegangannya semakin tinggi.
ketika kekakuannya itu semakin baik. Tapi sebaliknya, kalau kita bicara fluida, karena tadi saya bilang menyebar ke segala arah, dia butuh elastisitas volume, dia butuh sebuah wadah yang bisa bergerak ke segala arah dan gampang untuk mengalami kompresi dan dekompresi alias tegang dan renggang ini, maka sebaliknya, cepat lambat di gelombang yang mediumnya bersifat fluida untuk longitudinal itu membesar kalau lebih elastis. Dan sebaliknya teman-teman, cepat lambat akan cenderung menurun jika medium itu lebih inersial. Saya tidak mau menjelaskan konsep inersial lagi, itu adalah materi SMA, itu adalah materi yang cukup dasar kalau kita bicara hukum Newton, salah satunya adalah hukum inersia ini F sama dengan sigma F sama dengan 0. Tapi yang perlu kalian ingat ketika ada orang bilang inersia itu sekedar kalau orang diam cenderung diam, kalau orang jalan cenderung jalan. Sudah, itu saja. Dan ini mempengaruhi kecepatan. Kenapa? Bayangkan ketika Anda punya medium yang cenderung diam, partikel-partikel. What happened? Berarti ketika dia cenderung diam, alias inersianya cukup besar, artinya gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkannya pasti lebih besar daripada partikel-partikel yang sudah sejari awal itu punya energi atau sudah jalan, atau istilahnya sudah bergerak. Ingat, ketika kita bicara inersia, maka untuk membangkitkan pergerakan itu tadi, sebuah partikel yang diam tentu energinya lebih besar yang dibutuhkan dibanding sama partikel yang sudah bergerak. Itu rumus dasarnya. Jadi ketika medium itu bersifat lebih inersia dibandingkan medium lain, maka medium tersebut biasanya cepat lambat gelombangnya akan lebih rendah. Ini sudah saya jelaskan di pekan ke-11. Kalau mungkin agak bingung, bisa nanti dilihat di rekaman pekan ke-11 beserta dengan rekaman pekan ini dan lihat dari slide-slide-nya untuk nanti bisa menyimpulkan versi Anda sendiri, tidak apa-apa. Artinya teman-teman, cepat lambat itu ditentukan oleh tadi rasio kekakuan dan juga inersia. Kekakuan naik, untuk padatan berarti dia akan naik, tapi cepat lambat akan turun kalau inersianya itu juga besar. Begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, warna biru teman-teman, fluida. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana gelombang itu lewat di dalam medium fluida. Langsung saja, di dalam fluida, partikel medium berosilasi maju mundur secara sejajar dengan arah perambatan gelombang. Artinya, kalau kita bicara seperti ini, maka kita bisa bilang, teman-teman, fluida itu cocok untuk gelombang jenis apa? Ada yang bisa bantu saya? Karena medium fluida itu berosilasinya maju mundur dan sejajar dengan arah perambatan gelombang, maka gelombang apa yang cocok berjalan di medium fluida ini, teman-teman? Longitudinal. Iya, betul sekali Mas Vicky. Terima kasih jawabannya. Jawabannya adalah gelombang longitudinal. Kenapa bisa bilang begitu? Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada gelombang yang cocok untuk transversal karena transversal itu butuh tegang. Sebaliknya, longitudinal itu butuh yang volumenya elastis sehingga dia bisa mengalami tegangan atau ada kompresi dan dekompresi itu tadi. Nah, ketika terjadi kompresi dan dekompresi ini, maka nanti akan ada daerah yang densitasnya tinggi karena sedang terkompresi begini.
Dan juga ada daerah yang densitas dan tegangannya rendah. Secara bergantian. Mepet, jauh, mepet, jauh, mepet, jauh. Dan pergerakan ini yang menyebabkan gelombang ini bisa bergerak atau berjalan. Saya ulangi teman-teman ya. Kalau longitudinal, khususnya di fluida, terjadi kompresi dan dekompresi. Saya menyebutnya kompresi dan dekompresi karena lebih mudah untuk dipahami daripada menggunakan kata rarefaksi ini. Dan ini harus bergantian, tidak mungkin kompresi sebelahnya kompresi lagi, yaitu disebut sebagai area dengan kompresi yang sama sebetulnya. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, bahwa akan ada gaya yang bekerja daripada medium itu yang kita sebut sebagai gaya pemulih. Atau gaya yang berusaha untuk membuat sistem daripada medium-medium tadi itu kembali ke equilibrium. Baik itu kondisi semula ataupun kesetimbangan namanya. Dan gaya yang membuat kompresi lalu bisa kembali ke dekompresi ini di dalam konteks fluida itu ditentukan oleh sebuah angka atau sebuah nama, sebuah parameter yang disebut sebagai modulus curah atau modulus bulk yang disebut sebagai B di sini rumusnya. Mewakili apa sebenarnya Pak modulus bulk itu? Seperti namanya teman-teman, bulk modulus. Jadi sebetulnya sistem ini itu bisa Anda pecah menjadi banyak-banyak bagian. Sebenarnya. Bahkan kalau Anda bilang pegas, itu setiap lingkaran pegasnya itu sebenarnya bisa Anda pecah dengan modulus-modulus tertentu. Dengan konstanta-konstanta tertentu. Tetapi kalau kita mau seperti itu, bagaimana kita bisa belajar secara sederhana? Makanya ketika kita punya sebuah pegas, kita nanti tentukan terlebih dahulu secara bulk. Bulk itu berarti bareng-bareng, bersamaan, batch, secara umum, secara sistem artinya. Nilai dari modulusnya itu berapa? Nilai dari gaya pemulih yang bisa terjadi dan dibangkitkan oleh sistem ini, tidak cuma satu bagian dari pegasnya, tapi secara satu sistem, itu berapa? Makanya namanya adalah modulus bulk. Modulus yang mewakili satu sistem. Silakan cari nanti di internet artinya bulk itu apa. Seingat saya, kalau sepemahaman saya selama ini, bulk itu adalah satu kesatuan, satu sistem bersama-sama. Bukan bagian kecil dari si sistem itu. Nah, makanya rumus fluida, teman-teman, adalah akar dari B dibagi rho, dibagi densitas. Why? Anda perlu ingat bahwa densitas, seperti yang tadi saya sampaikan di rule of thumb slide selanjutnya, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menentukan cepat lambat gelombangnya, baik itu fluida maupun non-fluida. Di sini bisa kita tutup teman-teman slide-nya. Sama seperti yang saya sampaikan 2 slide lalu. Bahwa secara hitam putih, ini bukan hitam putih acaranya Deddy Corbuzier zaman dulu ya. Saya tidak tahu Anda sudah lahir atau tidak ketika ada acara itu. Tapi hitam putih ini maksudnya adalah binary ya, yes or no, satu atau kosong. Jadi biar gampang dulu materi. Artinya fluida secara fisik itu termasuk sebagai medium yang bisa dirambati oleh gelombang longitudinal. Meaning, kalau sudah dilambati oleh gelombang longitudinal, maka dia tidak bisa dirambati oleh transversal. Ini hitam putihnya, secara sederhananya, secara binarinya. Di dunia nyata tidak segampang ini, tapi kita bicara dunia ideal dan hitam putih dulu. Saya ulangi teman-teman ya, di dunia ideal, di dunia hitam putih, di dunia yang ini, Konoha adalah negara maju gitu ya, fluida itu secara fisik adalah medium untuk gelombang longitudinal. Sehingga dia tidak bisa dirambati oleh gelombang transversal. Hal ini terjadi gara-gara apa? Anda pasti ingat 2 slide lalu saya sebutkan gelombang transversal itu bisa lewat di medium yang tegang. Nah, longitudinal ini sebaliknya. Dia tidak memiliki ketegangan dan kekakuan bentuk yang keras, yang tertentu. Sehingga dia tidak bisa
dirambati oleh gelombang yang bersifat transversal. Karena dia cenderung untuk melakukan rapatan dan regangan, kompresi dan dekompresi, yang mana secara harfiah, secara definisi, itu definisi dari gelombang longitudinal. Ini adalah sifat dari gelombang dari medium fluida, teman. Contohnya, Pak. Mari kita lihat contoh dasarnya, yaitu gelombang longitudinal, alias gelombang yang ada di Pegas. Contoh nyatanya gelombang longitudinal itu gelombang akustik, teman-teman, ya, atau gelombang suara, yang mana tadi sudah dijelaskan, akan saya jelaskan ulang lagi, sorry. Fluida itu merambatkan gelombang akustik melalui mekanisme kompresi dan rarefaksi. Dan fluida dapat merambatkan gelombang akustik karena memiliki modulus bulk yang tadi saya jelaskan, atau B. Dalam fluidanya, kecepatannya itu ditentukan oleh modulus bulk terhadap densitasnya, atau rho. Rumus ini keluar lagi, V sama dengan akar dari B dibagi rho. Tapi akar dari B dibagi rho-nya ini adalah satu sistem. Jangan sampai Anda memasukkan B-nya di akar, tapi rho-nya tidak di akar. Nah, itu salah tuh. Dan kompresi dan rarefaksi itu selalu datang bergantian. Ini yang mau saya masukkan di slide ini, ya. Jadi tidak bisa ada dua kompresi bareng-bareng, habis itu ada satu rarefaksi. Itu tidak mungkin. Pasti ada kompresi, alias ada perapatan, habis itu ada keregangan, habis itu ada perapatan lagi. Dan begitu akan terus berjalan. Tidak mungkin tiba-tiba kompresinya jadi satu, begitu tidak akan bisa. Ini adalah contoh sederhana dari gelombang dalam fluida, teman-teman. Tidak cuma itu, ada juga contoh dari gelombang dalam fluida yang lain. Anda pasti ingat kemarin, khususnya pekan lalu, kita belajar bahwa ternyata sebetulnya gelombang yang bersifat mekanis itu tidak cuma longitudinal dan juga transversal, tapi kita tambah satu, yaitu gelombang permukaan atau surface wave. Nah, kalau di dunia hitam putih, kita mengenal ada gelombang yang tadi, ya, longitudinal dan transversal, dan mereka berdua ini sangat berbeda. Satu tidak akan jadi yang lain tidak akan satu. Medium yang bisa di A tidak akan bergerak untuk B, dan sebaliknya. Ya, tapi ada gelombang yang merupakan gabungan dari keduanya. Gelombang yang bersifat gabungan dari keduanya, saya ingatkan. Yaitu gelombang yang disebut sebagai gelombang permukaan air, atau tadi surface wave. Gelombang permukaan air itu merupakan kombinasi dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Kenapa, Pak? Bapak kok bisa bilang gelombang dari permukaan air atau surface wave ini adalah gabungan dari keduanya? Karena, partikel dari air itu tidak berjalan strictly ke atas bawah seperti transversal, dan tidak berjalan ke kanan ke kiri strictly seperti longitudinal, tetapi gabungan keduanya. Apa sih gabungan antara gelombang atas bawah dan kanan kiri? Gelombang yang bersifat melingkar. Kok bisa, Pak, dia melingkar? Ya, karena dia seperti transversal yang bergerak ke atas bawah, tetapi dia juga ada energi yang membawa dia ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika dia naik turun, dia juga sembari melakukan pergerakan ke kanan kiri. Jadinya melingkar. Tapi ingat, partikel airnya tidak akan geser ke sana ikut gelombangnya. Enggak, dia akan berbentuk melingkar. Dan partikel ini akan kena ke partikel yang lain, sehingga partikel yang lain juga akan berbentuk melingkar. Jadi, gelombang permukaan itu pada dasarnya adalah kumpulan lingkaran-lingkaran partikel air yang jalan terus dari satu titik ke titik yang lain. Tapi ingat, sesuai definisi gelombang, yang bergerak ke sana bukanlah partikelnya, tapi energinya. Kalau kata orang zaman dulu, energinya, ya. Nggak ngomong G, tapi ngomong seperti orang Belanda. Ini adalah gelombang permukaan air, teman-teman, atau surface wave.
Sebuah gelombang yang tadi saya bilang tidak lagi berada di dunia hitam dan putih saja, tetapi merupakan dunia abu-abu karena dia kombinasi dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang yang ke kanan kiri dan gelombang yang ke atas bawah gangguannya. Which means gangguan dia berbentuk lingkaran. Dan yang unik juga teman-teman dari gelombang permukaan air adalah gaya pemulihnya itu berasal dari gravity atau gravitasi. Makanya kalau mungkin Anda pernah baca slide-nya, saya tidak tahu, semoga ya, saya sudah memasukkan banyak slide, memasukkan banyak buku di beberapa slide yang saya berikan, tidak di mata kuliah ini, tetapi di bagian atas dari e-learning mata kuliah ini teman-teman, yaitu referensi. Anda akan bisa lihat bahwa gelombang permukaan atau surface wave itu juga sering disebut sebagai gravity wave. Kenapa? Karena gaya pemulihnya atau gaya yang menyebabkan dia bergerak dan kembali ke keadaan equilibrium atau keadaan normal, keadaan seimbang adalah gravitasi. Selain itu ada yang namanya capillary wave. Ini bukan sesuatu yang akan kita pelajari dengan dalam sebetulnya di materi ini, tetapi pada dasarnya kalau Anda mau lebih dalam lagi, ini cuma pengayaan singkat. Gelombang permukaan itu tidak cuma gravity wave, tapi ada yang namanya capillary wave. Dan capillary ini mirip seperti kalau Anda ingat dulu zaman SMA ketika kita bicara fluida, fluida itu nanti akan bisa bergerak tidak cuma di sebuah jalur yang besar, tapi apabila ada jalur-jalur kecil di sekitarnya, maka dia juga bisa bergerak di situ, sesuatu yang kita sebut sebagai kapiler ya, kalau dalam bahasa Indonesia dulu di zaman SMA, seperti aliran darah kita teman-teman ya, tidak cuma ada satu pembuluh darah besar yang ada di sini, tapi juga ada pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil dan masuk di situ. Dan ingat pembuluh darah kapiler ini sifatnya sedikit berbeda dengan pembuluh darah yang utama, karena tidak cuma energinya terdisipasi alias menjadi semakin kecil karena dia ruangnya kecil, tetapi biasanya dia juga akan memecah daripada si pergerakannya itu tadi. Jadi asumsinya kalau Anda bilang, Pak, tapi saya masih agak bingung. Kalau Bapak bilang di sini gravity wave, capillary wave itu bentuknya gimana? Bentuknya adalah seperti ada lingkaran yang semakin mengecil, sembari turun ke bawah. Itu adalah contoh dari capillary wave. Jadi Anda bisa ibaratkan surface wave adalah pembuluh darah yang besar dan semakin ke bawah itu ada pembuluh darah kapiler yang diwakili oleh capillary wave ini. Dan nilainya akan semakin kecil, semakin turun ke bawah. Makanya teman-teman, kalau Anda lihat dari rumus yang ada di bagian kiri, maka kita harus pisahkan dia menjadi dua. Ada di perairan dalam dan ada di perairan dangkal. Saya lebih suka ngomong pakai bahasa Inggris sebetulnya shallow water and deep water. Tapi nggak apa-apa, kita pakai bahasa Indonesia. Ketika kita bicara perairan dalam, Anda pasti bisa notice di sini bahwa tidak ada urusannya lagi dengan kedalaman. Do you know why? Karena sampai pada kedalaman tertentu, sifat capillary wave ataupun surface wave itu sudah tidak lagi terpengaruh oleh kedalamannya itu sendiri, tetapi terpengaruh oleh gaya graviti dan juga perioda. Jadi makanya rumus V-nya adalah G dikalikan dengan T dibagi 2Pi. Sebaliknya kalau kita bicara di perairan dangkal, maka masih ada pengaruh capillary wave-nya. Sehingga masih ada pengaruh terhadap H atau kedalamannya. Jadi kalau di perairan dangkal rumusnya menjadi V sama dengan akar dari G, yaitu konstanta gravitasi dikalikan dengan H alias kedalaman. Kapan Pak kita punya rumus perairan dangkal? Yaitu ketika nilai kedalaman dibanding lambdanya, ingat lambda dari gravity wave ini biasanya adalah 300-an meter, itu kurang dari 1:20. Apabila H dibandingkan dengan lambda itu lebih dari setengah, maka kita bisa anggap dia berada di dalam perairan dalam. Rule of thumb-nya teman-teman, kalau kita punya lambda yang more or less gravity wave, swell wave, itu panjang gelombangnya 300 meter sampai 1 kilo. Kalau kita anggap 300 meter saja, berarti
maksimal untuk mendapatkan treatment capillary wave alias perairan dangkal itu adalah 150 meter. Lebih dari itu, kita bisa sebut dia sebagai perairan dalam, yang mana rumus daripada cepat rambatnya sudah tidak ada urusannya lagi dengan kedalaman. Ini ya teman-teman, contoh daripada gelombang yang kedua atau gelombang fluida contoh kedua. Apa sih yang mau saya sampaikan di sini teman-teman? Bahwa kalau kita tidak lagi berangkat di dunia hitam dan putih, tapi dunia yang berwarna, dunia yang kita bisa tahu bahwa ada banyak yin dan yang bersamaan di dalam satu orang, seperti kalau konteks kalian suka nonton Avatar gitu ya, bukan Avatar biru, tapi Avatar Eng, itu pasti orang-orang tahu kalau semua orang itu punya sifat yang baik dan buruk menjadi satu, dan itu adalah sebuah kesetimbangan, yin dan yang. Kalau buruknya saja diambil, dunia jadi tidak seimbang, dan sebaliknya, kalau baiknya diambil, dunia juga tidak bisa jadi seimbang. Itu sebenarnya adalah filosofi Asia Timur, yang menganggap bahwa orang itu tidak mungkin bisa ideal, orang itu pasti ada sisi baik dan buruk. Bagaimana kita me, apa namanya memanage keduanya dan bagaimana meminimalisir efek buruknya terhadap orang lain, dan berdamai tentunya dengan kondisi kita bahwa kita itu adalah orang yang yin dan yang secara bersamaan. Kenapa saya tiba-tiba jadi filosofis? Tapi teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah kalau kita bicara tentang tadi dunia nyata, maka kita tidak bisa hanya berbicara di dunia hitam putih, transversal versus longitudinal, yang mana satu bukan yang dua bukan yang satu, tidak bisa sesederhana itu. Kita harus siap bahwa di dunia nyata itu akan terjadi gabungan dari keduanya. Dan surface wave adalah contoh nyata dari gabungan akan keduanya, yang mana dia merupakan gabungan dari sifat transversal dan longitudinal yang membuat dia bentuknya melingkar. Dan dia biasanya terjadi di air. Dan tadi sudah saya jelaskan, terpengaruh oleh graviti. Dan juga tentunya gara-gara bersifat kapilari, dia juga terpengaruh kedalaman. Tapi tidak serta-merta semuanya terpengaruh kedalaman. Di dalam palung Mariana, berarti kecepatannya pasti akan melingkar begini? Jawabannya adalah tidak, karena ada batasannya. Capillary wave seperti tangan Anda, tekanannya tidak akan bisa banyak. Kalau tangan Anda segini, bisa jadi tangan Anda biru dari awal karena karena apa? Karena pembuluh darah Anda, yang mana dari pembuluh darah utama menuju ke pembuluh darah kecabang atau kapiler-kapiler ini, lalu tidak bisa membawa darah yang banyak dan mensirkulasikannya ke ujung-ujung dari jari Anda yang sebesar ini nih. Jadinya apa? Jarinya biru karena tidak ada sirkulasi darah dan juga sirkulasi dari nutrisi yang jalan dengan tepat. Intinya teman-teman, kalau kita bicara gelombang yang asli ada di dunia, bukan longitudinal murni atau transversal murni, kita kenal yang namanya gelombang permukaan di air, dan kita pisahkan dia jadi dua sesuai dengan kedalaman. Kedalaman lebih dari 150, more or less, kita sebut sebagai gelombang dalam, dan kurang dari 150 meter, kita sebut sebagai gelombang laut dangkal. Yang mana gelombang laut dangkal itu mengecil seiring dengan kedalamannya, dan sebaliknya gelombang laut dalam sudah tidak ada urusannya lagi dengan kedalaman. Hal ini teman-teman bisa saya tambahkan dan saya simpulkan dengan rumus tambahan yang ada di sini. Bahwa gelombang permukaan air itu bukan longitudinal murni ataupun transversal murni, tapi merupakan gabungan dari keduanya. Dan gara-gara gabungan dari keduanya, dia berbentuk melingkar. Dan gaya pemulihnya berasal dari gravitasi. Gravitation, makanya yang tadi saya sebut sebagai gravity wave biasanya, atau swell. Dengan persamaan umum, ingat melingkar berarti kita tidak bicara lagi V, tapi kita bicara kecepatan sudut alias omega. Makanya rumusnya berubah jadi omega, teman-teman. Di sini, bukan V lagi. Karena V itu adalah kecepatan linear, tapi kita bicara kecepatan sudut. Omega kuadrat sama dengan GK dikali tan hiperbolik daripada KH. Air dalam syaratnya adalah H dibagi lambda lebih dari setengah, dan Anda lihat rumusnya, tidak ada lagi kedalaman.
karena cepat rambatnya bergantung pada panjang gelombang. Sebaliknya kalau air dangkal, cepat rambatnya sangat bergantung pada kedalaman. Implikasinya apa, Pak? Implikasinya saya tulis di bawah, di laut dangkal perubahan kedalaman sangat memengaruhi cepat rambat gelombang. Makanya pengetahuan akan batimetri itu penting. Untuk apa? Untuk tsunami. Untuk apa? Untuk dinamika pantai. Dan untuk sebuah konsep yang sayangnya tidak akan saya jelaskan di sini, tapi sudah menarik, yaitu shoaling. Bagaimana kedangkalan sebuah pantai, kedangkalan sebuah batimetri, itu bisa mempengaruhi banyak hal. Tidak cuma bagaimana dia bergerak atau merambat si gelombang tadi, tetapi juga kecepatannya. Makanya teman-teman kalau mungkin Anda bingung, Pak Punten, tapi saya bingung, boleh dicontohkan nggak? Boleh. Satu, Anda mungkin pernah melihat beberapa video yang menunjukkan bagaimana harmless dan tidak ngefeknya sebuah tsunami di tengah laut. Mungkin Anda pernah lihat atau mungkin nanti bisa lihat di YouTube gitu ya. Tsunami in the middle of the ocean. Nanti akan banyak video yang menunjukkan ketika habis terjadi gempa dan tsunami mulai terbangun atau terbentuk, biasanya ada kapal yang merekam dan kapal itu tidak mungkin cuma begini aja naik turun sebentar gitu. Kenapa? Karena dia sangat dalam dan kecepatan dari tsunami-nya itu hanya dipengaruhi oleh panjang gelombang. Tetapi ketika sudah mulai masuk ke air dangkal, dan ini yang sebetulnya sangat berbahaya dari tsunami, dia menjadi terpengaruh oleh kedalaman. Artinya tsunami yang cuma bikin kapal naik turun gini doang, itu bisa menjadi sebuah gelombang yang kecepatannya sangat berbahaya di pesisir, simply gara-gara kedalamannya berubah dan menjadi lebih dangkal. Itu contoh teman-teman, ketika kita memiliki konsep bahwa gelombang laut dalam dan gelombang laut dangkal itu rumusnya slightly different atau sedikit berbeda. Masih ada beberapa materi lagi teman-teman, yaitu di gelombang non-fluida sebelum nanti kita masuk ke contoh kasus yang mana kita masih punya sekitar 23 menit sesuai dengan waktunya. Nanti akan saya coba lihat jadwalnya bisa kita perpanjang sedikit 5-10 menit, tapi kita masuk dulu teman-teman ke materi kedua, yaitu non-fluida. Dari tadi kita bicara fluida, fluida itu pas longitudinal, fluida itu tidak pas transversal, tetapi di dalam bidang fluida atau di dalam medium fluida, kalau kita bicara di dunia nyata, ada yang namanya adalah gelombang permukaan, yang mana hal itu mewakili gabungan dari gelombang fluida, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sebentar teman-teman, saya membuka korden dulu, sudah pagi. Yaitu kita masuk ke yang kedua, non-fluida. Medium non-fluida atau di sini juga bisa disebut sebagai benda yang bersifat padat, itu dapat mendukung perambatan gelombang longitudinal maupun transversal. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan antar atom yang kaku yang memberikan gaya pemulih terhadap perubahan volume maupun perubahan bentuk. Satu hal yang lagi-lagi tidak sesuai dengan kondisi ideal, teman-teman, bahwa ketika kita bicara non-fluida, ternyata tidak cuma medium transversal saja yang bisa jalan, tetapi gelombang longitudinal pun juga bisa. Tapi hal ini terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Kondisi yang apa? Kondisi ketika volume daripada gelombang longitudinal tadi, volume dari medium non-fluida tadi memungkinkan untuk terjadi regangan dan rapatan. Apabila ini tidak bisa, maka tetap sebuah gelombang yang berbentuk non-fluida hanya bisa dilalui oleh gelombang transversal saja. Lagi-lagi di dunia hitam putih ya, tapi kalau di dunia yang nyata atau di dunia yang tidak hitam putih alias dunia abu-abu seperti kita, maka akan ada peluang sebuah dawai, sebuah tali itu tetap bisa memancarkan yang namanya gelombang longitudinal. Dan contoh nyatanya akan saya berikan setelah ini.
Intinya teman-teman, kalau kita bicara gelombang transversal, berarti ada gaya pemulih terhadap perubahan bentuknya. Kalau gelombang longitudinal, berarti ada gaya pemulih terhadap perubahan volumenya. Rapatan renggangan, rapatan renggangan, rapatan renggangan, itu berarti terjadi perubahan volume sedikit. Nah, medium non-fluida itu cara merambatkan gelombangnya itu melalui interaksi antar partikelnya. Jadi ketika ada partikel yang bergerak naik turun, sebelahnya itu lihat, ih kamu kok naik turun sih, aku ikut dong. Nah, dia akan ikut, semuanya akan ikut, dan nantinya gelombangnya akan merambat. Nah, yang perlu dipikirkan teman-teman bahwa gelombang non-fluida itu memiliki rigidity atau memiliki kekakuan-kekakuan tertentu. Yang mana menyebabkan kekakuan ini itu berbeda sifatnya dengan medium fluida. Di sini ditulis fluida hanya memiliki ketahanan terhadap perubahan volume, alias ada modulus bulk itu tadi yang saya sebut sebagai bagaimana sebuah sistem itu memiliki ketahanan dan memiliki angka persebaran tertentu. Nah, benda padat itu juga memiliki kekakuan geser atau shear rigidity. Share ya, bukan SHARE tapi SHEAR. Nah, sifat ini memungkinkan benda padat untuk memberikan gaya pemulih ketika medium digeser ke samping, sehingga mendukung perambatan gangguan yang tegak lurus terhadap arah rambat. Maksudnya gimana? Dia itu tidak cuma kaku, tapi kakunya itu ada di tingkat tertentu yang menyebabkan kalau misal kita getarkan atas bawah, maka nanti dia akan membawa gelombang yang bisa berjalan dari kiri ke kanan. Dan ini pas sekali dengan definisi transversal ya, kalau masih ingat, yaitu osilasinya ke atas bawah, geraknya ke kanan kiri. Ini adalah singkat dari gelombang non-fluida, teman-teman. Yang lalu kita lanjutkan kepada contohnya. Nah, di sini ada dua contoh, yang mana contoh ini akan mewakili bagaimana gelombang non-fluida di dunia nyata itu tidak hanya bisa berbentuk transversal saja, tetapi berbentuk longitudinal. Dan gelombang ini adalah gelombang yang akan atau sering nanti teman-teman bukan alami ya, temui di beberapa mata kuliah karena gelombang ini merupakan gelombang yang dibangkitkan oleh bumi kita ketika terjadi pergeseran lempeng alias terjadi gempa bumi. Apa itu? Yaitu gelombang P dan gelombang S. Bahasa biasanya orang-orang seismik menyebutnya adalah P wave dan S wave. Nah, yang pertama adalah gelombang P wave. Gelombang P wave itu bisa disebut sebagai gelombang yang berbasis kompresi, yang artinya berarti gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini merambat melalui medium padat. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, tadi Bapak bilang gelombang longitudinal tidak bisa kalau di medium non-fluida. Jawabannya adalah iya ketika kita bicara dunia ideal. Tetapi karena dunia kita tidak ideal atau dalam tanda kutip adalah abu-abu, teman-teman, sama seperti tadi, di fluida ternyata transversal plus longitudinal yang digabung, yaitu gelombang permukaan bisa jalan, sama seperti di sini, gelombang atau medium padat ternyata juga bisa dilewati oleh gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini disebut contohnya adalah P wave, yang mana dia merupakan gelombang yang mengalami rapatan dan renggangan yang ditentukan oleh modulus Young dan juga densitas massa. Jadi kalau tadi di medium fluida itu kita pakai modulus bulk, alias bulk modulus atau B, di sini pakai modulus juga, tetapi modulus Young. Y. Rumusnya ini agak sedikit salah ya, jangan pakai gamma. Gamma itu untuk gas, teman-teman. Yang benar adalah Y besar, bukan gamma. Dan lagi-lagi ingat, akarnya itu sebenarnya melingkupi satu sistem. Jadi bukan hanya Y-nya saja yang diakar, tetapi Y dibagi rho yang diakar. Itu adalah gelombang longitudinal, P wave. Nah, kalau S wave bagaimana? S wave atau gelombang transversal itu adalah partikel yang berosilasi seperti yang disebutkan sebelumnya, tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Dan dia hanya bisa bergerak kalau ada kekakuan bentuknya. Kalau nggak ada kekakuan bentuknya, kalau benda padat itu nggak kaku, maka dia nggak bisa jalan. Dia tidak bisa berjalan.
dia tidak bisa merambat. Karena dia butuh kekakuan bentuk ini untuk osilasinya kembali ke titik yang awal dan menyebabkan partikel di sebelahnya lalu ikut terganggu. Nah, itu harus ada bukan teorinya, itu harus dicamkan oleh kalian gitu ya. Hanya terjadi gelombang transversal kalau ada sifat seperti yang tadi saya sampaikan. Karena dia butuh untuk menarik kembali elemen yang tergeser itu tadi gitu ya. Kalau dia tidak bisa narik, dia tidak bisa memiliki lintasan-lintasan tertentu, maka dia tidak akan bisa merambat si gelombang transversal ini. Contoh utama dari S-wave sebetulnya adalah gelombang yang nanti lewat tali, teman-teman, yang mana seperti rumusnya di sini ditentukan oleh tegangan atau T besar dibagi dengan densitas massa. Bukan rho lagi, tetapi menjadi mu. Dan rumusnya lagi-lagi ada akarnya. Dan saya camkan lagi, tolong dicamkan atau tolong diingatkan bahwa akarnya tidak cuma di atas pembilang, tapi juga untuk satu sistem penyebutnya juga. Jadi akar dalam kurung T dibagi mu. Ini adalah contoh gelombang non-fluida, teman-teman, yang bisa terjadi dari dua jenis tersebut. Jadi tidak cuma transversal, tapi juga longitudinal. Ini di dunia nyata ya. Tapi kalau di dunia tipu-tipu atau di dunia hitam putih, dunia ideal, maka kita masih bisa dikotomikan fluida itu longitudinal, non-fluida berarti itu transversal. Tapi di dunia nyata tidak segampang itu, Ferguson katanya. Kita bisa ambil contoh surface wave, yaitu gelombang longitudinal yang dicampur oleh gelombang transversal dan bisa bergerak di medium fluida. Nah, contoh di sini adalah ada loh gelombang longitudinal yang bisa berjalan di medium non-fluida. Contohnya adalah P-wave yang terjadi gara-gara gempa bumi atau pergerakan lempeng tersebut. What time is it? Masih 13 menit lagi. Nah, sebentar teman-teman ya. Saya mau tambahkan juga bahwa hal ini bisa terjadi gara-gara apa? Pak, bentar. Bapak tadi bilang nggak bisa loh. Kenapa sih kok bisa? Saya akan masuk yang paling bawah, teman-teman. Benda padat itu dapat merambatkan transversal dan longitudinal karena dia memiliki ketahanan atau kekakuan tidak cuma terhadap geser yang merupakan teorema dasar dari transversal, tapi juga kekakuan dan ketahanan terhadap kompresi yang menyebabkan dia bisa merambatkan longitudinal. Ingat, karena transversal itu butuh kekakuan, karena kalau yang sudah ke atas ya turun ke bawah di lintasan tertentu, kalau longitudinal itu butuh kekakuan atau elastisitas terhadap kompresi, karena pada dasarnya yang namanya longitudinal itu bermain dengan kompresi itu sendiri yang tadi saya bilang. Kompres, renggang. Tegang, renggang. Mepet, renggang. Begitu terusnya. Selama sebuah medium itu bisa mengakomodir pergerakan ini, terlepas dari dia fluida, non-fluida, padat, tidak padat, tetap bisa merambatkan longitudinal. Begitu teman-teman, sebelum saya lanjut ke contoh-contoh, kalau misal ada yang kebingungan bisa langsung disampaikan. Jika tidak, maka kita bisa masuk langsung ke contoh kasus. Belum kelihatan? Nah, kita masuk ke contoh kasus pertama, teman-teman. Sebuah perangkat sonar memancarkan sinyal suara. Sebuah perangkat sonar memancarkan sinyal suara yang merambat melalui air tawar. Dari sini bisa kita ingat, bisa kita simpulkan bahwa sonar ini adalah gelombang akustik. Sinyal suaranya adalah gelombang akustik. Dan air tawar adalah fluida. Jadi dia bisa merambat dengan sifat longitudinal. Suhunya adalah 20 derajat Celcius, yang mana hal ini terjadi sebelum mengenai batang logam alias transducer yang terendam di air tersebut. Jadi sumber dari getarannya adalah batang logam atau aluminium yang ada di dalam air itu. Jika diketahui B daripada airnya atau modulus bulknya adalah 2,18 kali 10 pangkat 9 PA, dengan densitas air atau rho air adalah 1000 kg per meter kubik, dan batang aluminium ini memiliki modulus yang
dengan dengan nilai 7 kali 10 pangkat 10 PA dengan densitas daripada aluminium atau batang logam tadi adalah 2.700 kg per meter kubik, dengan asumsikan batang itu bisa bebas menyusut atau menyembang ke samping, karena ingat kita sedang berbicara tentang gelombang longitudinal bukan transversal, berarti renggangan dan rapatannya itu ke samping gitu ya. Hitunglah kecepatan perambatan gelombang akustik di kedua medium tersebut. Jadi di sini secara soal bisa kita pecahkan atau bisa kita simpulkan bahwa ada dua bagian, yaitu yang pertama gelombang longitudinal di batang logam dan gelombang longitudinal di air. Gelombang longitudinal di logam, tadi rumusnya adalah akar daripada modulus yang dibagi rho dari aluminium atau rho logam. Sedangkan cepat rambat di air adalah akar dari B dibagi dengan rho. Sebentar ya teman-teman, saya butuh waktu 2 menit. Saya ulangi teman-teman ya, jadi ini dipisah jadi dua. Satunya adalah aluminium atau gelombang yang terjadi di aluminium, satunya gelombang yang terjadi di air. Kalau di aluminium adalah modulus yang dibagi densitas lalu di akar, kalau yang satunya di air adalah modulus bulk dibagi densitas, dan jangan lupa pula harus di akar. Jawabannya adalah sebagai berikut. Tuh, belum keluar, maaf. Nah, kita lihat yang air terlebih dahulu, teman-teman. Akar B modulus bulk dibagi rho, yang mana kita tinggal masukkan nilainya 2,18 kali 10 pangkat 9 dibagi 1000. Kurang lebih sekitar 1476 meter per sekon. Ini adalah kecepatan suara di airnya. Nah, bagaimana kalau di aluminiumnya, Pak? Dengan rumus yang mirip, yaitu akar Y dibagi rho, di mana Y-nya atau modulus yang-nya adalah 7 kali 10 pangkat 10 dibagi dengan densitas 2700. Dan jawabannya adalah sekitar 5092 meter per sekon. Contoh kasus 1, teman-teman. Dan contoh kasus ini ingin saya bawa ke UAS nanti. Jadi teman-teman siapkan 1 kalkulator, 2 nanti kertas buram yang akan kami bawakan. Ingat kalkulatornya ya kalau bisa kalkulator yang bisa menghitung seperti ini ya. Saya akan nanti minta ke teman-teman yang lain untuk bisa membawa kalkulator karena nanti rumusnya mungkin agak sedikit merepotkan angka-angkanya. Ini adalah contoh kasus 1 teman-teman, yang mana sedikit ada pembahasan yang lebih lanjut ketika kita dapat tadi air 1400 sekian dan aluminium sebesar 5090 sekian, maka kita bisa simpulkan yang pertama, gelombang akustik merambat jauh lebih cepat di aluminium dibandingkan di air. Kenapa bisa begitu? Karena aluminium jelas lebih kaku. Ya iyalah ya. Alias modulusnya lebih besar. Anda lihat modulus yang dari aluminium, itu 10 kali lipat lebih besar daripada modulus bulk. Satunya pangkat 10, satunya pangkat 9. Walaupun densitasnya juga lebih besar tuh, 2700 dibagi 1000. Tapi tetap nilainya masih jauh lebih besar modulus bulk dari aluminium dibanding dari air. Dan ini mendukung ide dari kuliah kita, teman-teman, bahwa cepat rambat itu ditentukan oleh kekakuan, alias modulus tadi dibagi dengan bagaimana inersianya, bagaimana mepetnya antara satu partikel dengan partikel yang lain, dan kecenderungan benda tersebut untuk diam ataupun bergerak. Kasus 1. Mari kita masuk ke kasus 2. Ada 2 buah dawai A dan dawai B. Mereka berdua itu terbuat dari bahan yang sama, tapi ketebalannya berbeda. Dawai A memiliki massa jenis atau mu A sebesar 0,02 kg per meter, sedangkan
dawai B memiliki massa jenis mu B sebesar 0,08 kg per meter. Alias massa jenis B lebih besar 4 kali lipat daripada massa jenis A. Jika kedua dawai tersebut ditarik dengan tegangan T yang sama besar, berapakah perbandingan kecepatan gelombang transversal pada dawai A dibanding dengan dawai B? Nah, kita di sini bisa tentukan perbandingannya cukup cepat sebetulnya teman-teman apabila kita punya tegangan yang sama. Ingat rumusnya adalah akar dari tegangan dibagi dengan mu. Kalau tegangannya sama, tapi massa jenisnya adalah 4 kali lebih besar, berarti apabila diakar kita bisa lihat 2 kali. Tapi tidak lebih besar, tapi lebih kecil. Berarti seharusnya gelombang transversal pada dawai A itu lebih besar 2 kali lipat dibandingkan kecepatan gelombang transversal di dawai B. Mari kita lihat betul atau tidak, jawabannya adalah iya. Karena ketika kita masukkan rumus di sini teman-teman, V sama dengan akar dari T dibagi mu, kita bisa lihat VA dibagi VB, apabila T-nya sama, bisa dilihat akar dari seper mu B dikali 1 per mu A. Berarti bisa kita balik rumusnya, bisa mu B diambil ke atas dibagi mu A, lalu diakar. Jadi kita bisa akar 0,08 dibagi 0,02 alias 4, akar 4 adalah 2. Berarti kecepatan gelombang pada dawai A adalah 2 kali lebih cepat daripada dawai B. Ingat dan siap-siap rumusnya dan pembahasannya tidak akan jauh-jauh seperti itu, teman-teman. Ya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga sebelum nanti bisa absen. Ini tapi lebih ke konseptual, teman-teman. Kenapa gelombang S, yaitu gelombang transversal, itu tidak bisa merambat di fluida, sedangkan gelombang P, longitudinal, bisa merambat di fluida dan padat atau non-fluida. Jawabannya adalah karena gelombang S membutuhkan modulus geser, yaitu modulus shear, namanya shear rigidity, si G itu tadi, agar medium dapat memberikan gaya pemulih terhadap gangguan yang bersifat bergeser. Jadi dia akan kembali ke lokasi awalnya. Nah, pada fluida ideal, G itu kurang lebih sama dengan 0. Jadi gaya pemulihnya tidak ada. Akibatnya kalau G sama dengan 0, rumus S tadi dikalikan 0 akan sama dengan 0. Artinya teman-teman, bagi teman-teman geofisika ini jadi sesuatu yang sangat menarik. Apabila kita pancarkan gelombang es ke dalam sebuah batuan, dan ternyata gelombang es tersebut ada momen ketika dia tidak berjalan, maka kita bisa asumsikan di bawah batuan itu ada air. Ada sesuatu yang cair. Itulah cara orang untuk mengindikasikan di bawah itu ada minyak, ada air, ada gas, dan yang lain-lainnya. Yaitu ketika energi gelombang es itu yang dipantulkan dan diterima oleh yang disebut sebagai geofood di sebuah lokasi yang berbeda, itu jauh lebih kecil daripada gelombang es yang dipancarkan di awal. Interpretasi contohnya teman-teman, inti luar bumi atau inti kerak bumi itu diketahui cair karena gelombang es itu tidak dapat menembusnya. Jadi itu salah satu cara bagi teman-teman geofisika untuk bisa menentukan di bawah kita itu ada apa. Batuan fisik atau kok fisik, batuan padat atau cair. Ketika gelombang esnya tidak bisa merambat atau nilainya jadi jauh lebih kecil daripada yang kita pancarkan dari si gelombang seismik ini, maka kita bisa asumsikan, kita bisa interpretasikan kalau ada sebuah cairan di bawah batuan tersebut. Apakah itu air, apakah itu minyak, apakah itu gas? Nah, itu yang perlu dihitung seberapa besar redamannya dari komponen-komponen lain. Tapi tanpa ada informasi ini cairan apa, selama gelombang esnya jadi lebih kecil, kita jadi tahu kalau ini adalah keberadaan dari dari permukaan yang cair tersebut.
Masih ada satu contoh lagi teman-teman, yaitu gelombang air dangkal. Kita ingat tadi bahwa surface wave itu gabungan antara transversal dan longitudinal, tetapi ketika memiliki kedalaman tertentu, di sini saya ambil 150 meter ke dalam, berarti dia sudah tidak ada urusannya lagi sama yang namanya kedalaman untuk rumus kecepatannya, tetapi sebaliknya, kalau dia dangkal, maka dia ada rumus akar G dikalikan H. Yang pertama, bandingkan cepat rambat gelombang permukaan pada kedalaman 0,5 dan kedalaman 5 meter. Tentu menggunakan pendekatan air dangkal karena dia kedalamannya jauh lebih kecil dari 150 meter. Rumusnya kita tahu V atau C sama dengan akar G dikali H dengan asumsi G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk kedalaman 0,5 berarti kita tinggal kalikan 9,8 dengan 0,5, jawabannya adalah 2,21 meter per sekon setelah diakar, kurang lebih. Nomor 2, ketika kedalamannya 5 meter, maka kita bisa lihat ternyata karena H itu berbanding lurus dengan rumus di sini, berarti H semakin dalam, kecepatan juga semakin besar. Alias C sama dengan 7 meter per sekon. Dengan rumus tadi teman-teman, dengan rumus C sama dengan G dikalikan H alias rezim air dangkal, maka makin dalam airnya makin cepat rambat. Ini penting saat gelombang mendekati pantai. Nah, ketika tsunami yang terjadi adalah atasnya semakin melambat, tapi gara-gara dia bawahnya sangat cepat, maka dia akan naik ke atas dan tetap membawa energi yang besar. Itu jadi efeknya. Jadi makanya Anda bilang, Pak, tapi tsunami itu kan nggak kenceng. Iya, tapi dia menyimpan energi yang luar biasa besar. Dan Anda ingat, tsunami itu yang paling mematikan dan berbahaya itu bukan ketika datang, tapi ketika kembali sebenarnya. Karena ketika dia kembali, dia pada dasarnya menyapu semua yang ada di depannya atau bisa dibilang di belakangnya, dan dia tidak pernah mendiskriminasi. Seperti contoh di Aceh dulu ada kejadian kapal sampai terbawa ke tengah ya. Nah itu terjadi gara-gara apa? Itu tadi menyimpan energi yang sangat besar walaupun terlihat pelan. Dan karena dia tidak ketika kembali itu terhalang oleh sesuatu, makanya ketika gelombang tsunami itu kembali, kapalnya tidak ikut kembali. Dan sampai sekarang jadi monumen, seingat saya. Bagaimana dahsyatnya tsunami di Aceh tersebut. Pertanda bahwa apabila semesta atau apabila alam itu sedang marah dan mengingatkan kita kalau kita harus jadi penghuni yang baik, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu saja teman-teman. Kesimpulan dari minggu ke-12 adalah yang pertama, fluida itu mendukung gelombang longitudinal karena memiliki modulus bulk, tetapi tidak mendukung gelombang geser di bagian dalam mediumnya. Sebaliknya, padatan fluida harusnya tidak bisa merambatkan gelombang longitudinal, tetapi di dunia nyata fluida tetap bisa mendukung kombinasi keduanya, yaitu surface wave tadi. Dan non-fluida bisa merambatkan gelombang longitudinal juga, tidak cuma transversal. Karena dia memiliki ketahanan tidak cuma terhadap geser, tapi juga terhadap kompresi. Dan cepat rambat ditentukan oleh rasio dari kekakuan atau elastisitas terhadap inersia, yang mana apabila kita punya interpretasi kasus fisik, teman-teman, kita harus ingat mediumnya apa, sifatnya kayak apa, rumusnya bagaimana, kita masukkan angkanya, dan ini yang jangan lupa, pembeda SMA dengan kuliah. Setelah Anda dapat hasilnya, maka Anda harus berikan interpretasi fisiknya. Nggak cuman serta-merta Anda pakai rumus cepat, rumus singkat, Zenius, kayak GO, kayak Parma-Gamma, SSC, whatever. Bukan itu saja yang menjadi fokus. Yang fokus adalah kalau sudah dapat angkanya, sudah dapat hasilnya, makna fisiknya itu seperti apa? Karena itu yang juga tidak kalah penting. Sekian teman-teman materi ke-12. Seperti biasa QR code langsung bisa di-scan sembari saya merefresh absennya.
Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sekali. Seperti biasa, pertanyaan adalah sesuatu yang saya sangat harapkan. Karena dengan adanya pertanyaan, berarti kalian memang betul-betul belajar, teman-teman. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, seperti biasa, yang merasa tidak bisa absen, boleh langsung sampaikan ke saya untuk diabsenkan. Izin Pak, atas nama Hilal Moid Nazardi tidak bisa absen Pak. Ya, sudah saya klik. Terima kasih, Mas Hilal. Terima kasih kembali Pak. Sama-sama. Selanjutnya, Izin Pak, Yul Dwi Mukorib juga belum bisa absen. siap. Sudah saya absenkan. Izin Pak, saya Pak Noel Christian Pak, belum bisa absen Pak. Oke. Lain kali kamera dihidupkan ya, Mas. Thank you. Lanjut. Selanjutnya, teman-teman. Masih ada, Izin Mbak. Pak, saya Pak Oh, Siva Navela Anggra ini. sudah, Mbak. Kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya, silakan. Izin Pak, atas nama Valentina belum bisa absen. Oke. Lain Terima kali kasih mukanya Pak. dilihatin ya, ya sama-sama. Saya nggak pengen cuma lihat apa namanya plafon. Selanjutnya di sini ada Mas Lutfi yang di Zoom saya tidak lihat, ada Mas Irfan yang di Zoom saya juga tidak lihat, tapi di sini ada Mas Dafa yang seharusnya ada karena di Zoom ada. Monggo Mas Dafa kalau butuh absen disampaikan ke saya. Oke. If not, saya mau tutup materi hari ini teman-teman dengan informasi bahwa besok Senin seperti biasa kita masuk di waktu yang sama. Saya akan coba lihat saya butuh waktu atau tidak karena di hari Senin itu saya ada kegiatan yang menurut saya cukup penting dan tidak bisa saya tinggalkan, tapi akan saya lihat. Dan jangan lupa untuk Mas Ketua Kelas, Mas Absolon, mohon bantuannya juga untuk mengisi materi yang sesuai diisi di siakat hari ini. Sekian dari saya, teman-teman. Seperti biasa, saya akan tutup dengan